Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecoin, Broadcasting the Ideas. Kita sudah masuki masa pendidikan, bulan Juni startnya, dan masih banyak masalah. Kemarin juga sempat ngobrol dengan kepala sekolah alam, perihal updating dari Pak Menteri, Mas Menteri, bahwa perlu adanya kurikulum darurat, begitu ya. Dan masalah pendidikan ini menjadi banyak masalah di masyarakat dan masyarakat masih menunggu dan kita butuh alternatif lainnya. Dan hari ini saya mengundang seorang yang juga berkecimpung di bidang pendidikan, namanya Muhammad Kausar. Assalamualaikum, Mas Muhammad Kausar. Waalaikumsalam Bang Eko. Manggilnya apa nih? Kausar aja ya? Masa kau? Kausar aja, manggilnya Kausar aja. Masa saya manggil kau? Enggak, manggilnya Kausar emang. Oh gitu ya? Ntar jadi sapi ya. Berasa manggil sapi nanti. Apa terus saja nanti. Oke, Mas Kausar, saya dapat info nih bahwa Mas Kausar ini bergelut di bidang pendidikan dan berkolaborasi dengan Student Care, betul ya? Iya betul. Gitu. Jadi memang hari ini pun juga pertemuannya memang di-arrange juga sama direktur kami kan ya, sama Bang Ridwan gitu ya, yang memang jadi kalau kita manggilnya, kalau beliau direktur manggilnya gitu ya. Jadi walaupun dia ketua yayasan, kita biasa manggil Bang Ridwan tuh direkturnya Student Care begitu. Jadi memang itu bagian saya join juga di sana begitu, dan kita kolaborasi untuk buat suatu terobosan yang barulah dunia pendidikan secara legal formal begitu ya. Legal formal? Betul. Oh oke. Nah ini menarik, ini juga saya baca sedikit tentang reviewnya ya, tentang Student Care School of Character ini. Tapi sebelum ke sana udah berapa lama nih gabung di Student Care? Kalau gabung di Student Care sendiri itu dari tahun 2016 ya sebenarnya. 2016 jadi ya? Di Student Care sendiri, betul. Jadi 2016 emang sudah aktif di sana. Jadi kurang lebih ini tahun keempat ya hitungannya, mungkin sekitar tahun keempat lah aktif di Student Care sih itu. Oke. Ini gabung dari sudah ini dong, setelah lepas berarti ya, setelah lepas kuliah, ya kan? Iya betul. Jadi memang sudah menyelesaikan kuliah. Jadi memang, dan Student Care kan memang tetap jadi ini ya, artinya profesi utama saya sebenarnya tetap ada aktivitas di dunia HR memang, kalau untuk aktivitas profesionalnya kalau saya nyebutnya begitu ya. Jadi saya orang HR gitu. Cuman memang kalau dari 2016 memang sudah aktif untuk akhirnya memaksimalkan waktu luang sih, memang begitu sih. Seperti itu. Tapi masih di kerja profesional? Kalau sekarang memang kerja profesionalnya itu masuk era pandemi, memang masuk ke buat saja juga ada tantangan juga ya, karena memang sebagai seorang jatuhnya lebih ke konsultan gitu ya, jadi HR konsultan. Proyeknya banyak yang jadi banyak proyek-proyeknya memang akhirnya dana trainingnya dialihkan gitu ya ke pos yang lain. Jadi memang agak sedikit mungkin tidak seperti biasanya lah begitu di masa pandemi seperti ini sih begitu. Jadi memang dialihkan energinya untuk merani hal yang lain nih gitu sih. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum kenal sama Mas Muhammad Kausar nih, saya bacakan bahwa beliau adalah kepala sekolah di sebuah lembaga pendidikan legal formal yang nanti akan kita bahas. Dan dia sebagai kepala sekolah ya, Muhammad Kausar, sarjana psikologi dan Master of Science ya, begitu ya. Oke. Kita masuk ke nama. Gimana? Iya betul, intinya sih. Jadi saya agak menjelaskan sedikit, soalnya karena gelarnya Magister Science itu kadang-kadang seringkali orang agak rancu begitu kan ya. Tapi
sains saya tuh S2-nya tuh S2 psikologi juga begitu, cuman ilmu psikologi begitu. Tapi emang gelarnya jadinya sains begitu sih. Tapi satu S2 saya psikologi begitu. Oke. Gitu sih. Oke. Kita masuk ke lembaganya nih. Student Care School of Character. Apa ini? Baik. Jadi kalau ditanya Student Care School of Character itu apa? Ini sebuah lembaga yang concern di dunia pendidikan gitu ya. Kita kenapa tadi saya sempat bilang di awal legal formal begitu. Betul. Karena memang kita arahnya lebih ke homeschooling gitu Bang. Jadi kalau betul gitu ya. Jadi kalau homeschooling itu juga termasuk dengan lembaga sekolah formal juga memang. Tapi memang kan masuknya ke non formal begitu ya. Jadi kan di lembaga pendidikan itu ada formal, informal dan non formal begitu. Nah, non formal ini termasuk dalamnya tuh homeschooling gitu ya, ataupun PKBM gitu. Nah, kami arahnya lebih ke homeschoolingnya memang begitu. Jadi tetap konsentrasinya di dunia pendidikan. Nanti memang targetnya itu tetap dapat pengakuan secara resmi tadi ya, kenapa legal formal itu karena tetap akhirnya mengejar ijazah yang memang dikeluarkan oleh negara begitu sih. Nah, mungkin itu yang akhirnya jadi tekannya kami begitu. Jadi secara legal ya artinya ADART, SIOP dan lain sebagainya sudah ready ya. Begitu. Kita saat ini memang akhirnya bekerja sama dengan yayasan yang memang sudah terlebih dahulu begitu ya. Jadi kita pakai payung hukumnya join sama beliau gitu ya, sama yayasan Bina Aksara itu sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan begitu. Karena kami juga sedang paralel memang memproses mandiri juga gitu. Cuman jujur Bang itu butuh energi dan butuh waktu yang tidak sedikit gitu untuk akhirnya memproses izin untuk sekolah begitu ya. Sehingga memang akhirnya kita berkolaborasi ya, kami memutuskan untuk take action dulu, kita kolaborasi dulu dengan yang sudah existing ya sambil jalan sih begitu. Oke. Kenapa harus ya artinya ya lembaga pendidikan banyak gitu kan, mau formal mau yang non formal gitu. Kenapa kamu berpikir bahwa ini harus didirikan dan ini perlu gitu? Apalagi ini baru kan? Kapan sih? Mulai kapan sih? Betul ini baru memang. Kita baru akan mulainya itu September sih sebenarnya, akan mulai September tahun ini ya. Itu sendiri gitu. Artinya kegiatan belajar mengajar ya September tahun ini itu baru akan mulai kegiatan belajar mengajarnya memang gitu. Karena gini, kalau bisa bicara soal awalnya memang ini bukan suatu hal yang didesain dengan sangat-sangat rapi gitu ya di awal begitu. Kenapa? Tapi memang kita melihat kondisi yang ada begitu, bahwasanya hari ini dengan sistem pendidikan yang ada begitu ternyata masih ada ruang-ruang yang memang akhirnya bisa dimaksimalkan gitu. Jujur kami sendiri memang akhirnya mengarah untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang kurang beruntung secara finansial begitu ya. Kenapa kami menyebutnya kami sebagai sekolah beasiswa begitu. Kenapa? Karena memang kami mencoba untuk memberikan pendidikan begitu ya ke teman-teman yang mungkin kurang beruntung secara finansial seperti itu. Dan semangat kami untuk memberikan pendidikan yang sama ya ke semua level, lebih ke arah semangat itu begitu sih, sehingga akhirnya ada itu sih memang akhirnya mendasarinya gitu. Terus kalau misalnya ditanya apa yang membuat ini jadi berbeda begitu ya, sekolah juga banyak gitu. Terus kenapa akhirnya perlu ada juga SC School of Character begitu. Kami melihat titik tekannya soal karakter itu sendiri. Kenapa itu kami masukkan ke judul sekolah kami begitu. Kenapa? Karena kami melihat hari ini sistem pendidikan Indonesia itu lebih banyak bermain di wilayah-wilayah kognitif begitu. Artinya lebih ke informasi ya, pengetahuan. Mereka dites dengan cara untuk sejauh mana mereka menghafal, sejauh mana mereka ingat nih gitu tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan begitu. Padahal praktis ketika kita masuk ke dunia profesional nggak serta-merta semuanya berdasarkan textbook begitu kan ya. Betul. Gitu. Nah, karakter ini yang memang akhirnya mau coba kami kan ada di sekolah kami. Gitu. Ketika dia menekankan tentang karakter, maka tidak hanya sekedar informasi, tapi bagaimana akhirnya membentuk perilaku, membentuk aktivitas yang memang dia karakternya baik begitu. Arahnya seperti itu. Jadi tidak hanya konsen tentang kognitifnya saja,
tapi mencoba untuk menyempurnakan dari sisi aspek afektif dan juga psikomotoriknya juga begitu. Jadi aktivitasnya tidak hanya sekedar mengingat dan belajar buku gitu ya, tapi juga ada aktivitas yang memang akhirnya bisa lebih peduli, lebih akhirnya memperhatikan sekitar, mencoba untuk memberikan yang terbaik sama yang ada di sekitar. Itu sih Bang. Karakter apa yang menjadi fokus dari sekolah ini? Kalau tadi kan karakter baik itu kan banyak gitu ya. Baik. Berarti kan memang mungkin kami akan lebih concern tentang bagaimana akhirnya karakter yang akhirnya ada di dalam seorang pemimpin begitu. Jadi mereka pendekatannya lebih ke arah orang-orang yang visioner, gitu ya, orang-orang yang memang akhirnya open minded begitu. Lalu memang dia strategic thinking dan juga memang akhirnya poin pentingnya juga kalau bahasanya kita tuh dia tuh adil dan berani gitu ya. Jadi kadang-kadang bagian sulitnya ketika memang akhirnya di karakter ini ketika dia tahu itu baik gitu ya, cuman ketika mesti take action, mesti menjalankan hal yang baik, ketika dihadapkan dengan konflik dan segala macam, kadang-kadang terpending begitu ya, ataupun akhirnya ragu untuk sesaat gitu. Kami inginkan jadi di sekolah kami itu mereka-mereka yang akhirnya ketika mereka berani pun juga tidak asal berani begitu, tapi mereka memang sudah melakukan perhitungan analisa begitu ya, apa yang harus mereka lakukan, sehingga ketika mereka melakukannya itu mereka juga punya dasar yang memang baik itu sih. Jadi memang lebih ke arah tentang karakternya pemimpin begitu ya. Jadi kalau bisa dikerucutkan lebih sederhana ya tentang visioner, open minded dan juga berani begitu sih. Berarti karakter yang diinginkan juga nggak jauh dari koridor SC itu sendiri ya. Kan memang mereka fokusnya ke leadership gitu kan. Betul ya? Gitu. Makanya jadi nggak asal betul. Bikin anak jadi baik gitu ya. Baiknya kan bisa aja santun ke orang tua itu baik gitu kan, atau rajin menabung gitu itu juga baik gitu kan. Tapi benar-benar terarah menjadi seorang leadership gitu ya. Gitu. Ke arah leadershipnya. Oke, ini menarik banget. Betul, arahnya gitu. Dan yang menarik lagi tadi disebutkan kalau ini sasarannya ke orang-orang yang tidak mampu, gitu ya. Betul. Jadi begini Bang Eko, kalau misalnya bicara soal pendidikan begitu ya, pendidikan itu untuk mereka-mereka yang mereka itu punya kemampuan secara finansial begitu ya, mereka itu masih bisa mengenyam pendidikan gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta tuh ya, kalau di Jakarta kan memang kalau untuk yang negeri sudah dapat dari pemerintah begitu kan ya. Dan sementara kalau memang akhirnya untuk swastanya sendiri kan memang berbayar begitu kan ya. Tapi artinya mereka bisa nih untuk akhirnya masuk ke sekolah-sekolah swasta kalaupun memang akhirnya mesti berbayar begitu. Cuman kan akhirnya timbul persoalan gitu ya ketika akhirnya teman-teman ini ingin belajar gitu, tapi ketika mau masuk sekolah negeri tidak semudah itu ya, betul. Ya. Jadi masuk sekolah negeri yang dibiayai tidak semudah itu. Nah, kami coba untuk menjadi salah satu alternatif solusinya lah. Semangatnya sih seperti itu. Oke, ini menarik nih. Kalau misalnya orang-orang atau murid-murid yang ingin diterima di sini atau dibina di sini adalah orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Artinya kita bicara orang tuanya nggak mampu gitu kan membiayai sekolah. Itu kan akan ada problem tersendiri nih. Karena banyak nih kasus-kasus yang terjadi, misalkan dia di sekolah ini deh, di sekolah yang pendidikan formal gitu ya, bahwa di masa pandemi ini yang tidak mampu menjadi banyak gitu kan, dan karakter kemiskinannya, ketidakmampuannya itu menjadi luas gitu kan. Yang tadinya orang tuanya punya pekerjaan menjadi bisa kepotong pendapatannya atau penghasilannya, itu juga menjadi problem buat pendidikan buat anak-anak, atau bahkan orang tuanya di PHK gitu karena perusahaannya udah tidak mampu lagi membiayai atau mempekerjakan karyawannya, itu juga menjadi problem. Dan yang paling penting adalah si anak ini punya problem tambahan gitu kan, punya problem baru gitu. Selain ya kemarin PPDB menyaring banyak sekali orang yang
orang yang bahkan tidak mampu, kemudian pintar gitu kan, akhirnya tidak mampu bersekolah, terus mau ke swasta juga problem dengan finansialnya. Nah ini kan SC School of Character menawarkan itu, tapi mereka juga punya problem, misalnya mereka harus bantu cari uang gitu, dengan bantu orang tuanya cari uang, terus mereka juga harus pengen ikut pendidikan. Oke lah, mereka tertarik dengan SC School of Character. Gimana mengatasi masalah ini nih? Di satu sisi mereka pengen bantu orang tua nyari duit misalnya, di satu sisi dia pengen banget nih ikutan SC School of Character. Gimana tuh caranya? Bagi waktu si anak. Baik. Oke. Oke, pertama kita ada beberapa skema begitu ya, ada beberapa skema untuk menjawab persoalan itu sih Bang Iko. Gitu. Jadi yang pertama memang secara waktu, karena memang kita pendekatannya, kenapa akhirnya kita memilih bukan sekolah formal pada umumnya begitu ya, memang akhirnya masuk dari Senin sampai Jumat. Karena kami juga sadar bahwasanya ada ruang-ruang yang tadi seperti Bang Eko sudah cerita begitu ya, bahwasanya mereka ada tuntutan juga mungkin ingin untuk melakukan hal-hal lain di luar sekolah begitu, seperti itu. Nah, dengan konsep homeschooling, kami memang mengedepankan untuk mencoba lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pendidikannya, seperti itu. Caranya? Jadi dengan bentuk homeschooling. Jadi kalau homeschooling kita itu seminggu, kalau secara jadwalnya itu 3 hari aja. 3 hari ya? Gitu ya. Kalau didesain kami, iya betul. Gitu. Kalau kenapa sih 3 hari Mas Kosar gitu ya? Kalau cuma 3 hari begitu ya. Sementara sekolah lain kan memang normalnya seminggu gitu ya. Yang pertama ketika kita, jadi kalau merujuk kepada aturan pendidikannya begitu, kalau memang PKBM itu kurikulumnya tidak sebanyak sekolah formal Bang kok begitu ya. Jadi kalau sekolah formal itu kan dia selain mata pelajaran yang memang wajib untuk ujian, kalau zaman dulu kan ada namanya ujian nasional begitu ya. Gitu kalau gitu, tapi kan mereka juga ada tambahan lagi untuk seperti misalnya kesenian ataupun juga tentang olahraga dan lain sebagainya begitu. Itu yang memang jumlah jamnya pun juga tidak sedikit gitu. Nah, arahnya kita itu yang akhirnya mensubstitusi itu, artinya mengganti itu dengan hal-hal yang akhirnya konsentrasi kita untuk hal-hal memang benar-benar dibutuhkan sama si anak begitu. Makanya memang mekanismenya sebelum nanti ini running berjalan, kita akan ada pertemuan dengan si anak begitu ya, dan orang tuanya gitu, untuk bicara pengennya seperti apa gitu, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dicapai begitu. Karena memang konsep kita tumbuh dan berkembang bersama si peserta didiknya begitu. Jadi bukan kami akhirnya memprovide kurikulum dan teman-teman masuk mengikuti hal itu, bukan. Tapi kami mau mencoba untuk diskusi sama si peserta didik, mereka minatnya kemana sih? Gitu. Kan nggak semua orang mesti pintar ekonomi begitu ya Bang Eko, gitu ya. Artinya nggak semua orang mesti pintar matematika begitu. Mungkin ada orang-orang yang lebih senangnya ke desain begitu, atau lebih senangnya ke programming begitu ya, atau hal-hal yang mungkin hari ini berbeda lah begitu ya. Gitu. Nah, kami mencoba untuk tumbuh dan berkembang bersama peserta didik. Itu yang menjadi concern kami begitu. Sehingga hal-hal yang memang akhirnya masih bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kami maksimalkan di sana begitu. Kalau memang akhirnya ada hal-hal yang memang bisa dikondisikan, bisa disesuaikan demi anak didik yang memang akhirnya bisa lebih optimal, kenapa tidak sih? Kalau buat kami prinsipnya seperti itu sih Mas. Ini kan endingnya kan mereka tetap bisa ujian nasional gitu ya, kalau masih ada. Betul. Betul. Berarti kan ada pendidikan yang tetap mereka kenyam ya. Bisa apa aja sih mata pelajarnya? Matematika, IPA gitu. Gitu. Makanya kalau di kita kan memang kita juga menekankan ketika kita beda literaturnya gitu ya Bang Eko, maka menurut kami yang paling make sense buat kami itu kita penjurusan sosial gitu, ilmu sosial. Jadi kami itu jadi kami hanya ilmu sosial gitu, ada ilmu sosial aja, nggak ada pilihan. Artinya kalau nanti, karena di Dinas Pendidikan itu kan hari ini paling
umumnya itu kan ASF pembagiannya itu IPA, IPS dan bahasa begitu. Jadi kami pun tetap mesti mengikuti menyesuaikan dengan itu. Khusus makanya, IPS ya gitu ya. Tapi kami khusus IPS saja begitu. Jadi memang kalau contohnya di sana. Nah, IPS itu kalau secara mata pelajaran wajibnya begitu ya, mata pelajarannya itu dia matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, sosiologi dan ekonomi begitu. Nah, 6 ini saja nih yang memang akhirnya jadi pegangan wajibnya begitu. Kalau yang lain-lainnya itu masih bisa di apa yang kita nyebutnya ya, bukannya tidak penting ya, bukan, tapi memang akhirnya masih bisa disesuaikan dan bisa dikondisikan. Tapi 6 ini tidak bisa ditawar-tawar begitu. Artinya kalaupun nanti mekanismenya bukan ujian nasional, pasti ada mekanisme lain yang pasti akan berkaitan sama 6 mata pelajaran ini juga begitu. Pasti beda formatnya saja kan begitu ya, kalau bukan ujian nasional bentuk. Sorry, ini sasarannya buat usia berapa ya? Usia berapa ini? Untuk SMP, kalau SMA? Kita memang hanya SMA saja kalau sementara ini. SMA ya. Gitu. Jadi kita ini usianya usia SMA artinya kami mencoba untuk fleksibel juga begitu ya. Artinya kalau secara batasan umur tidak sebegitunya sih. Artinya tidak benar-benar yang seperti apa, tapi kan prasyarat untuk akhirnya program SMA pun dia mesti selesai. Untuk kalaupun dia tidak mengenyam pendidikan SMP secara formal, maka dia mesti punya paket B begitu ya. Artinya itu pun tetap jadi prasyarat buat kami. Artinya ada hal-hal yang memang kalau dari dinasnya cepat itu ya nggak bisa kita otak-atik begitu ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ke kami tanpa akhirnya belum pernah artinya ada ijazah yang memang akhirnya resmi begitu ya, menyelesaikan tingkat SMP ya tidak bisa join sama kami juga begitu sih. Jadi begitu ininya. Ini ada yang menarik nih tadi statementnya kan mereka bisa diajak diskusi untuk membuat kurikulum buat mereka sendiri gitu ya. Misalkan selain dari yang 6 mata pelajaran tadi gitu ya. Betul. Misalnya mereka kamu kesini mau kedepannya mau apa sih gitu, mau jadi apa? Itu kan juga pasti ada batasannya ya. Ya nggak mungkin dong ujuk-ujuk anak lulusan SMP saya mau jadi presiden gitu kan, nggak mungkin juga. Betul. Jalannya masih panjang tuh gitu kan. Nah ini batasannya apa nih, mau diskusi arahannya nih? Kita memang di student care sendiri kan memang salah satu, kalau kami di student care gitu ya, Bang Eko, kalau kami itu punya instrumen yang memang biasanya kami sebut untuk talent mapping begitu ya, memetakan talent begitu dari teman-teman yang memang usia pelajar gitu. Biasanya dari kami fokusnya tetap akan ke sana. Kita bicara soal talentnya dulu begitu ya, dengan instrumen yang mungkin kami miliki lah begitu ya, yang ada seperti itu. Jadi kalau di luar itu ya kita perlu diskusi lebih dalam begitu artinya gitu. Karena kalau bicara soal talent, karena gini, di talent yang kami punya begitu ya, Bang Eko, arahnya itu lebih ke artinya gini, tetap yang dalam konteksnya masih apakah ini minatnya ke yang seperti apa? Apakah hitung-hitungan gitu, atau memang akhirnya untuk melayani masyarakat, atau memang untuk menganalisa, atau memang senangnya ketemu sama orang, jadi bentuknya begitu. Ada yang kami gunakan betul, jadi memang masih umum juga begitu, bukan ada kita pakai istilah yang alien kali gitu ya, nyebut artinya nggak pernah ada landasan dasarnya gitu. Nah kalau secara teori kita pakainya itu nggak jauh-jauh dari pakai talentnya yang dipunya sama Gallup gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang denger ini mungkin penasaran apa definisi talentnya student care apa sih, itu searching aja definisi talentnya dari Gallup. Nah itu tuh ada macam-macam gitu ya. Gallup itu salah satu tokoh ilmuwan gitu ya, dia memang bikin instrumen gitu ya tentang talent begitu, tentang minat dan bakat lah begitu. Jadi kalau secara landasan akademiknya kita tetap pakai landasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan lah bahasanya begitu. Seperti itu sih. Oke. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Makanya kenapa kalau ini jadi salah satu instrumen yang tadi kami gunakan untuk akhirnya bisa memetakan teman-teman itu seperti apa gitu. Nah dari sini dari talent
jadi gini, ketika kita bicara soal talent itu, kita bicara soal yang mereka inginkan, kami akan mencoba untuk berdiskusi dengan mereka apa yang mereka bayangkan dengan apa yang mereka miliki. Mereka sudah punya modal, artinya gitu kan. Kami percaya setiap orang tuh pasti punya modal, Bang Eko, gitu. Apapun itu, gitu ya. Gitu. Nah, tinggal pilihannya kan mereka mau mendalami itu, mempertajam itu. Gitu. Ini kalau di istilahnya Seven Habits itu kan mengasah gergaji begitu ya, untuk mempertajam hal-hal yang menjadi skill kita gitu. Nah, kami lebih ke sana sih begitu. Jadi mempertajam ataupun memfokuskan apa yang menjadi kekuatan dari anak-anak ini begitu. Fokusnya ke sana. Oke. Gitu sih. Tadi kan disebutkan pertemuan 3 kali dalam sepekan, itu tatap muka atau online? Oke. Kita menyesuaikan sama kebijakan. Nah, kalau sekarang nanti launch September ya mungkin masih online gitu. Kalau kita kan memang sudah mempersiapkan tempat pertemuan offline-nya, Bang Eko, di daerah Tanjung Barat, daerah Tanjung Barat gitu. Jadi daerah Tanjung Barat kita sudah mempersiapkan juga rumah lah kita setting. Jadi rumah kita setting menjadi ruang-ruang pertemuan kelas untuk classroom begitu. Itu sudah kita siapkan. Cuman yang akhirnya penggunaannya ya kembali lagi nanti ke keputusan dari pemerintah seperti apa untuk. Kalau dari kami sih memang akhirnya tetap menurut kami tetap ada hal-hal yang memang tidak bisa dihilangkan gitu dengan pertemuan tatap muka secara langsung sih Bang Eko gitu. Jadi walaupun jadi gini, online ini memang betul jadi salah satu cara begitu ya untuk akhirnya bisa berinteraksi. Tapi ada hal-hal yang memang kita bisa jauh lebih memahami, jauh lebih bisa mengerti begitu ya ketika memang akhirnya secara kehadiran itu benar-benar hadir begitu. Itu sih kita tadi kita juga tidak memaksakan ketika memang akhirnya untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan ya kami juga tidak mungkin memaksakan untuk offline begitu ya, tapi kami sudah prepare mempersiapkan tempatnya sih. Jadi ya untuk sementara online gitu kan 3 kali sepekan, terus tapi tidak menutup kemungkinan nanti apabila kondusif ya tetap ada tatap muka gitu ya. Tapi untuk sementara ini gitu ya, untuk sementara ini kan masih online ya. Kemungkinan masih online. Terus di dalam review itu juga disebutkan akan ada kunjungan tutor. Jadi selain virtual learning, ada juga kunjungan tutor atau home visit gitu ya. Seberapa pentingnya? Artinya kapan sih dari SC School of Character ini harus memutuskan oke deh, untuk yang murid ini harus ada visit ke rumah gitu kan? Itu kapan dia memutuskan, misalkan apakah karena intensitas belajarnya berkurang atau justru sebaliknya, ini progresnya bagus nih, punya ya daya tangkapnya bagus, kemudian ya punya potensi yang luar biasa gitu, sehingga memutuskan untuk oke, kita harus visit gitu. Oke, baik. Pertama, kami mau bilang mengenai soal home visit ini itu menjadi instrumen yang berlaku untuk seluruh peserta didik gitu. Okay. Artinya apa? Artinya memang ini dalam rangka untuk membangun hubungan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua begitu. Gini Bang Eko, jadi kami melihat bahwasanya orang tua itu memainkan peran penting dalam kesuksesan belajar si anak. Menurut kami ini begitu. Jadi salah satu cara untuk melibatkan orang tua secara langsung dengan aktivitas belajar si anak, terlepas apapun pencapaiannya begitu ya, maka home visit ini berlaku gitu untuk semuanya tanpa terkecuali. Semangatnya itu tadi, untuk akhirnya melibatkan si orang tua. Kami juga nggak mau kami tuh jadi kayak lembaga penitipan anak begitu ya, artinya orang tua terus kayak nih anaknya serah gitu, dia mau tahu pokoknya gue bayar itu anak harus pinter gitu, harus jadi orang gitu. Bagian-bagian kan gitu ya, maksudnya kan kita juga bukan lembaga sulap begitu, dalam artian simsalabim orang jadi sesuatu, nggak bisa gitu. Kami ada di
sebagian sisi gitu ya, tapi orang tua dan orang rumah juga di sebagian sisi yang lain. Paling sederhana begini Bang Iko, kalau misalnya kami menanamkan nilai-nilai karakter tadi di sekolah kita tekankan begitu, tapi sampai di rumah orang rumah menganggap bahwasanya itu bukan suatu hal yang penting gitu ya, itu tidak perlu dilakukan, tidak perlu ini. Kalau sampai si anak menerima informasi yang akhirnya bias di mereka begitu ya, bahkan bertolak belakang begitu ya, mereka akan mempertanyakan bener nggak ya yang gue lakuin gitu ya, apa jangan-jangan ini yang di sekolah ngaco kali ini, yang bener nih orang tua gue gitu kan. Kami nggak mau seperti itu. Artinya ada nafasnya senada Bang Iko gitu, antara kami di sekolah sama orang tua di rumah punya semangat yang sama begitu, sehingga akhirnya si anak ini sekali lagi tadi dia mendapat dukungan dari rumah juga dari sekolah gitu, sehingga akhirnya supportnya full begitu, bukan hanya di sekolah saja tapi di rumah pun jadi suka-suka hatinya dia, ya nggak bisa juga gitu, nanti mental juga sistem ininya seperti itu, kayak gitu sih. Jadi kenapa akhirnya berlaku untuk semuanya, semangatnya itu tadi kok begitu. Kalau secara waktunya sendiri memang kalau kita bicara format dasarnya ya sebulan sekali sih begitu ya, kalau misalnya bicara format dasarnya gitu. Cuma ya tadi kita akan menyesuaikan sambil coba memformulasikan juga bagaimana akhirnya ketika dilakukan seperti ini. Kenapa sebulan sekali? Memang karena kalau sudah sebulan seenggaknya ada hal yang juga bisa kita diskusikan bersama begitu. Kalau kami datang seminggu sekali kan mau ngapain juga, ini kemarin datang kok datang lagi gitu. datang lagi gitu. gitu. Ini ngapain nih orang-orang ini kan begitu. Tapi kalau udah sebulan kan kita bisa bilang, Bu, Pak, anak Ibu, Pak, bulan lalu seperti ini kondisinya, kita sudah diskusi mau pencapaiannya di bulan ini seperti ini gitu ya, lalu kita sudah berjalan sebulan, ada hal-hal yang akhirnya dicapai yang poin-poin yang seperti ini, ada kendala-kendala seperti ini, enaknya bagaimana sih, kita polanya kan seperti itu Bang Iko begitu. Jadi memang mencoba melibatkan orang tua gitu ya dalam proses pembelajaran sih. Oke. Seperti itu. Terus ya tadi kan disebutkan bahwa ini pada dasarnya adalah homeschooling gitu ya, mirip homeschooling gitu ya, dengan pertemuan 3 kali sepekan, dan kondisi saat ini memaksakan kita untuk online begitu ya. Dan dari outputnya nanti adalah si anak tetap bisa mendapatkan sertifikat gitu ya atau ijazah gitu kan ya. Kadang-kadang kalau ditanya kami tidak sampai ke level itu, tidak hanya di level itu, tidak hanya di level itu kok begitu ya, tapi memang tidak hanya di level itu ya. Bicara soal okay. Tapi memang outputnya memang kita pengen kalau bahasa ininya adalah kita ingin memberikan peluang bagi anak-anak yang memang mungkin kurang beruntung hari ini gitu ya, punya kesempatan untuk naik level di tingkat ekonomi selanjutnya karena mereka mengenyam pendidikan begitu. Jadi ketika selesai tadi sekolah di School of Character ini, mereka juga bisa untuk akhirnya survive begitu ya, lakukan sesuatu sehingga akhirnya bisa menaikkan taraf hidup mereka. Kalau kita bicara secara global begitu ya, akan semakin baik lagi kalau memang akhirnya bisa berkontribusi juga untuk menghilangkan kemiskinan, pengangguran gitu ya, walaupun ini mungkin terlalu jauh gitu ya, cita-citanya gitu, tapi semangat ke sana begitu, untuk akhirnya jangan sampai anak-anak yang mungkin sudah kita nyebutnya kurang beruntung hari ini gitu ya, di masa yang akan datang tetap berkubang di situ begitu, tidak bisa keluar dari jeratan itu gitu. Nah, salah satu hal yang bisa keluar dari situ kami melihatnya pendidikan. Ketika mereka dibekali dengan pendidikan yang tepat begitu ya, mereka bisa keluar tuh dari kondisi yang kurang beruntung begitu ya, sehingga akhirnya mereka bisa ada di level berikutnya begitu. Oke. Itu lamanya periode ini berapa nih untuk satu kali proses? Kan tadi sasarannya untuk anak lulusan SMP ke SMA, artinya 3 tahun nggak, atau memang cukup misalnya 1 tahun aja cukup sih sebenarnya gitu? Gimana? Untuk bisa mendapatkan ijazah ya? Kalau secara ijazah memang kita tetap berpatokan dengan kondisi ini, dengan kondisi peraturan yang ada, yang memang tetap mesti 3 tahun usia belajar sih, gitu. Jadi tetap 3 tahun gitu. Jadi artinya gini,
bukan juga artinya dengan masa sekolah kami jadi lebih cepat lulusnya gitu ya, enggak juga gitu, tetap 3 tahun kok artinya gitu. Jadi kalau ada yang mikir, oh jangan-jangan bisa ke situ gitu, oh bisa lebih cepat jangan-jangan gitu. Kenapa ya enggak begitu peraturan. Karena Pak Nadiem sendiri menilai bahwa jenjang pendidikan kita terlalu lama dan itu dia berencana untuk memendekkan jalurnya. Kalau misalkan SC School of Character ini punya format yang bisa ditawarkan, why not kan ya nggak? Gitu. Ya, jujur kalau kami sendiri memandang sebenarnya 3 tahun itu terlampau sejujurnya ya begitu ya. Ya kita juga pernah sekolah juga begitu ya. Artinya pernah sekolah juga, dengan pendidikan juga begitu. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Artinya kalau kita ngitung dari dulu SD sampai dengan SMA kita butuh waktu 12 tahun ya, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA begitu untuk akhirnya masuk ke dunia profesional. Atau memang akhirnya memilih untuk nanti masuk ke dunia universitas untuk tambah lagi pendidikan gitu. Itu bukan waktu yang sedikit gitu. Cuman akhirnya jadi pertanyaannya kan dalam 12 tahun ditempuh akhirnya punya kemampuan apa kan begitu. Kalau kami melihat kan memang hari ini itu sudah eranya bahasanya kita talent of war begitu ya. Memang perang dunia talent begitu. Nah, itu. Bukan soal lo sekolahnya di mana ya, ataupun berapa lama sekolahnya, tapi talent lo apa begitu, lo punya kapasitas apa sih gitu. Hari ini kita melihat portofolio menjadi hal yang penting begitu. Artinya kalau emang talentnya di situ, punya karya apa aja. Nah, kami di di SC School of Character ini itu pengennya ke sana juga gitu. Teman-teman kalau selesai di SC School of Character, dia bisa bilang ke orang kalau misalnya kalau dia suka desain gitu ya. Oh iya, ngedesain. Punya portofolio enggak? Oh, punya dong. Saya sempat ngedesain untuk project apa gitu. Kita tuh pengennya kayak begitu loh, Bos. Gitu. Jadi artinya ketika pun kalau mereka memang tidak masuk ke dunia kampus begitu ya, ketika mereka di dunia profesional pun tidak mentah begitu, tidak bisa bilang, oh ya saya lulus sekolah nih gitu. Terus kalau ditanya bisa apa? Ya saya terima aja, dia nggak gitu juga begitu. Kami pengennya mereka juga bisa cukup pede bilang bahwasanya saya punya kemampuan ini loh begitu, saya punya kapasitas seperti ini gitu, dan itu yang memang kami ingin hadirkan begitu. Begitu sih. Nah, ini kita udah masuk ke menit 40. Ini pertanyaan terakhir. Dan ini menarik karena waktu periode sekolah 3 tahun untuk sementara ini ya, barangkali mungkin nanti SC School of Character punya format lain yang bisa lebih cepat, kemudian bisa diterima oleh menteri misalkan dan bisa dijalankan ya, who knows. Karena gini, Mas Menteri ini juga kan sekarang lagi cari format nih, kurikulum yang tepat untuk yang dia inginkan. Masa belajar jadi lebih singkat, kemudian lebih efektif dan siap untuk bekerja, apalagi ke depan. Ini eranya udah beda banget nih, udah jauh beda. Dan saya menilai bahwa kondisi sekarang ini sebenarnya era di mana kita nih sedang mengalami revolusi berikutnya. Revolusi generasi berikutnya, tatanan kehidupan berikutnya gitu, dan kita harus siap gitu kan. Nah, SC School of Character ini saya ngelihat bahwa ini adalah bagian dari alternatif solusi gitu ya. Dan yang menarik adalah selain 6 mata pelajaran yang tadi disebutkan, juga penajaman karakter atau self skill lah ya, dari diri mereka sendiri, sehingga mereka ketika lulus juga sudah siap dengan dunia yang mereka ya oke lah, kalau mereka mau lanjut ke kuliah monggo gitu kan. Tapi kalau oke nih, sekarang kan zamannya digital, gue mau mau jadi content creator gitu kan. Nah di sini juga bisa kan ya. Nah pertanyaannya, bagaimana memastikan pada saat dia lulus dari program ini, si anak-anak ini benar-benar punya bekal bahwa gue siap nih jadi content creator misalnya, atau jadi desainer, atau jadi apa gitu, walaupun nggak harus melanjutkan kuliah gitu. Karena orang sekarang anak-anak mindsetnya begitu loh, Bos. Artinya
yang ngapain kuliah, sekarang aja gue udah bisa kaya kok jadi YouTuber gitu kan, atau jadi apa gitu. Nah ini gimana untuk memastikan bahwa lulusan SC School of Character ini benar-benar ready gitu ya, di masa yang akan datang? Oke, baik. Jadi memang kalau bicara soal ready-nya begitu ya, kita akan bilang bahwasanya fokusnya kita soal pembangunan portofolio si anak didik ini sih, gitu sih Bang. Gitu. Artinya apa? Artinya memang dengan berjalannya waktu selama mereka ada di sekolah kami begitu ya, kami mencoba untuk ketika tadi di awal tahun kan kami memang akan berdiskusi sama si anak mau ke arah mana. Nah di situ juga nanti kan kita bisa akan melakukan stopping untuk melakukan pengecekan begitu ya, sudah sejauh mana sih pencapaian yang dilakukan begitu. Gitu. Yang kedua ini memang bicara soal produknya. Gitu. Buat kami semua melihat ketika kita bicara soal seseorang, yang kita lihat portofolio itu bentuknya mesti bentuk produk begitu ya. Artinya apa yang dia hasilkan begitu. Nah, itu yang memang akhirnya akan jadi masuk dalam proses pembelajaran kami. Makanya kalau yang kami lakukan itu mencoba di tahun ini, kalau agak sedikit di blueprint kami itu ketika men-setting ini di tahun kedua itu lebih banyak tentang mereka exercise dan bikin produk begitu. Jadi trial and error-nya tuh dimaksimalkan di tahun kedua. Jadi di tahun pertama mereka itu lebih banyak untuk akhirnya mengenali diri mereka, menajamkan potensi mereka. Di tahun kedua mereka akan lebih banyak soal trial and error produk-produk mereka begitu. Sehingga mereka tadi portofolio yang kita bilang itu mereka punya tuh di tahun kedua, mereka udah mulai ngumpulin portofolionya, bikin produk sesuai dengan mereka begitu ya. Nanti di tahun ketiga memang arahnya lebih ke persiapan untuk pembekalan mereka sertifikasi kedinasan begitu, artinya lulus secara akademik dan diakui oleh negara begitu. Dan juga memang perapihan portofolionya mereka begitu. Kita pengen bilang gini, ketika mereka tahun kedua banyak melakukan exercise, trial and error dengan produk-produk mereka, di tahun ketiga nanti mereka akan ditanya, ini udah mau lulus, jadi mau ke arah mana? Kalau mau ke arah mana yang bisa dibawa nih, yang bisa jadi modal mereka, gitu. Artinya akan lebih ke arah sana, gitu. Ini yang menurut kami akan bisa menjadi garansi, artinya garansi yang bisa kami berikan begitu ya. Itu seperti itu. Jadi bentuknya untuk memastikan si anak ini punya produk, punya portofolio. Tapi tadi balik lagi, kalau si anak tidak bersedia punya produk, punya portofolio, ya kita nggak bisa akhirnya menjamin. Karena kami bukan lembaga yang bisa nyulap seorang itu jadi sesuatu. Tergantung merekanya juga gitu ya. Betul. Kami mendampingi mereka itu iya. Tapi kalau anaknya akhirnya tidak mau bikin produk, tidak mau bikin portofolionya, ya sulit juga. Balik ke mereka sendiri dan juga. Dan ini yang menurut menurut yang tadi kalau ditanya garansinya di kami garansinya akan mendampingi mereka. Tapi kalau dipastikan anaknya jadi sesuatu, kembali lagi ke anaknya sendiri gitu. Karena saya pikir tadi di era talent of war ini gitu ya, di era dimana tiba-tiba mungkin bisa dibilang terjadi perubahan yang sangat-sangat ekstrim begitu ya, yang tadinya kita aktivitas normal biasa gitu ya, terus di awal tahun ini benar-benar dibatasi dalam 3 bulan, itu sangat-sangat dibatasi. Itu sudah merubah tatanannya begitu ya. Ini sekarang masih PSBB transisi, masih dibatasi juga walaupun ada pengeluaran, pasti berubah juga begitu ya. Kan artinya ketika nanti sudah bisa beraktivitas begitu ya, kalau vaksinnya ditemukan, bukan berarti akan kembali ke yang lalu. Betul. Saya pikir seperti itu. Tapi memang akhirnya ada hal-hal yang memang terjadi perubahan di fase-fase ini. Itu mereka akan tetap existing dan memang akhirnya akan tetap ada begitu. Nah ini memang akhirnya jadi mengenali kunci tadi sih, mengapa akhirnya karakter itu menurut kami jadi penting. Kenapa? Karena kalau karakter yang ada gitu ya, apapun bahannya gitu ya, kalau dia punya karakternya bagus, bisa jadi bagus begitu. Insya Allah seperti itu. Kami punya keyakinan begitu. Kenapa kami fokusnya ke sekolah tadi, ke karakternya. Kenapa kita nggak bikin
tadi ya school of business atau school of design atau school of apalah begitu ya. Kenapa kita school of karakter gitu? Karena tadi masalah bisnis, masalah desain, masalah minat dan bakat anak-anak itu, kalau karakternya itu yang menjadi penopangnya itu bagus, mereka pasti akan bisa bergeraknya bagus juga. Kami meyakini hal seperti itu sih Bang. Gitu. Jadi makanya kenapa karakter yang akhirnya ditekankan gitu. Dan tadi ketika memang akhirnya kami akan mati-matian mencoba untuk melakukan hal itu gitu ya, ya akan butuh kerjasama dari pihak-pihak terkait juga begitu sih. Kayak gitu. Jadi kalau menurut kami kita kan bilang bahwasanya jadi orang pintar itu nggak cukup sih Bang gitu ya, tapi perlu jadi orang pintar dan orang baik begitu ya. Betul, jadi kalau orang pintar doang tapi dia nggak jadi baik malah kebelenger nantinya begitu. Tapi kalau orang baik doang dia nggak pintar susah juga begitu. Makanya kami mencoba tadi untuk bisa membuat mereka punya produk gitu ya. Artinya kalau tadi dibilang untuk kalau abang sempat menyinggung sedikit begitu ya soal harusnya lebih efisien begitu ya dan efektif. Kalau kita bilang sih ya mungkin memang halnya sudah dispesialisasi begitu ya. Kita bisa ngelihat gitu ya kalau misalnya di taruhlah paling kalau di Indonesia kan salah satu yang paling ngetop itu di dunia industrinya itu Korea begitu ya. Di Korea itu kan ketika sekolah-sekolah menengah atasnya itu kan sudah benar-benar spesifik begitu ya seperti itu. Artinya spesialisasi itu memang dibutuhkan buat mereka gitu, dan emang pilihannya ya hidup atau mati dalam artinya kalau mereka salah memilih gitu ya, tidak bisa survive di sana, ya goodbye begitu artinya dalam artian memang ketika memilih gitu ya itu jadi kuncinya juga. Tapi buat saya sebenarnya Bang yang jadi penting itu bukan soal pilihannya gitu ya, tapi kayak lagi soal karakternya. Apapun itu selama mereka tuh determinasinya tinggi begitu ya, mereka tuh sabar, mereka tuh fokus, mereka semangat menjalaninya, I think semuanya pasti akan berakhirnya baik juga sih. Jadi kami ingin menekankan soal itu, bahwasanya bukan soal mana yang akan profit ya di masa datang gitu ya, mana yang akan menjanjikan di masa datang, bukan. Kita bukan peramal Bang gitu ya, tapi kita menjanjikan bahwasanya teman-teman ini itu akan cukup staff gitu ya, akan cukup strong, akan cukup survive gitu ya dalam kondisi apapun, sehingga mereka bisa tetap menuju garis akhirnya masing-masing sih. Oke. Ya, cukup menarik ya. Tapi apa namanya? Sebenarnya banyak yang pengen kita bahas ya. Cuman mungkin kita perlu sesi kedua kayaknya. Nanti kita setting lagi lah. Monggo. Siap. Oke, kita sudah masuk ke menit ke-50 dan secara garis besar bahwa School of Character ya, SC School of Character ini menawarkan satu pendidikan legal formal yang dikhususkan kepada orang-orang yang nggak dikhususkan sih sebenarnya, welcome juga untuk orang yang tidak orang yang tidak mampu gitu ya. Tapi untuk yang tidak mampu mungkin bisa diprioritaskan dengan teknik pendidikannya, proses pendidikannya itu dengan 3 kali sehari dan ditekankan sekali pada pembentukan karakter atau pengarahan karakter yang mereka miliki pada dasarnya, sehingga pada saat keluar dari SMA ya mereka ready gitu untuk menghadapi permasalahan berikutnya kan gitu ya. Yang penting kan itunya gitu ya. Apapun nanti yang akan mereka kerjakan, misalkan mereka mau langsung kerja atau kuliah atau apapun tantangannya, ya yang penting basicnya karakternya harus kuat dulu gitu kan. Ini satu langkah yang konkret dan saya pikir bagus gitu untuk bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan sih bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Okay. Mohon doanya. Amin. Oke. Untuk sementara segitu dulu ya, sekian dulu. Nanti kita bisa bahas lagi untuk sesi berikutnya. Kita arrange, kita harus ketemu lagi karena banyak sebenarnya yang pengen saya explore, dan tunggu di episode berikutnya. Oke, thank you Mas Gosar. Terima kasih. Salam buat semua ya.
Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.